Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether worthy, you're altogether wonderful to me. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kita ketemu lagi sama Lause, Ika. Sama Lause, Sal. Apa kabar Lause, Sal? Baik. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Iya, puji Tuhan. Lause percaya hari ini kita tetap semangat. Walaupun kita ibadah di mana Lause? Di rumah. Iya, kita harus tetap semangat ya.
Kita akan mulai ibadah kita akan nyanyi Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi anak-anak. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, anak. Sebelum melanjutkan memuji Tuhan, kita berdoa dahulu ya. Yuk kita berdoa ya Lause ya. Yuk kita berdoa ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberikan badan yang sehat. Tuhan, pimpin kami ketika kami memuji nama Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya. Anak-anak, kasih Tuhan manis dan Indah, lebih tinggi dari apa, Lausa? lebih tinggi dari langit, Lause. Lebih dalam dari? Lautan, Iya. Lebih luas dari apa, Lausa? samudra. Iya, yuk kita nyanyi ya. Kasih Yesus manis dan indah. Yuk semua bangkit berdiri ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Iya, ingat nggak anak-anak? Bulan ini kita sudah merayakan apa ya? Merayakan apa ya, Lause? Apa ya, Lause ya? Apa ya? Tuhan Yesus kok sampai diapain, Lause? Sampai disalib. Iya, kenapa ya Tuhan Yesus disalib? Kenapa? Karena untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, Tuhan Yesus itu jadi apa, Lause? T-A-A-T. Jadi Tuhan Yesus itu taat kepada siapa? Allah.
Jadi kita juga harus sama seperti siapa Lause? Seperti Yesus. Iya, kita harus T A A T. Kita akan nyanyi ya. T A A T. T A A T taat. T A A T taat. Saya mau seperti Yesus. T A A T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. T A A T taat. T A A T taat. T A A T taat. Saya mau seperti Yesus. T A A T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Iya, dengar siapa lagi? Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. T A A T taat. Iya, kita harus taat sama Tuhan Yesus. Sama siapa lagi? Sama Papa, sama Mama. Iya, kita sekarang siapkan Persembahan. persembahan. Semua punya celengan? Punya. Iya, kalau ada celengan, kita lipat uangnya, kita masukin dalam celengan. Kalau nggak punya celengan, pakai apa Lause? Bisa tolong papi mami untuk memberikan persembahan. Bisa ditransfer atau scan QR code. Oke, yuk kita akan nyanyi Aku Bawa, Aku Berikan Persembahan ya. Dengan hormat kita nyanyi. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jadi kita mau berdoa ya. Yuk. 1 Lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saya sudah boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati Papa, Mama yang memberikan. Sebentar, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak, kita mau dengar firman Tuhan. Kalau dengar itu, pakai apa Lause? Pakai telinga. Iya, kalau sudah didengar, masukin ke Hati. Iya, kalau sudah masuk hati, supaya bisa Tunggu. Iya, dan kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan firman Tuhanku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah
hormat ya, duduk yang manis mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan Lause. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami duduk tenang, mendengarkan dan memperhatikannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak sekarang Lause mau cerita dari mana? Dari Alkitab. Kalian ingat gak minggu lalu cerita apa ya? Oh ada yang kena tulah. Kemudian ada yang apa? Menyeberang. Menyeberang apa? Menyeberang laut. Nyeberang lautnya gimana? Berenang? Atau jalan? Atau terbang? Enggak ada yang benar ya. Yang benar adalah mereka berjalan kaki di tengah laut. Kok bisa jalan kaki di tengah laut? Gimana caranya? Oh iya, Allah melakukan perbuatan yang besar. Allah membuat laut terbelah dua. Ingat gak siapa yang mimpinnya? Iya, yang mimpinnya Musa. Musa diperintahkan Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah sekarang Musa kemudian sudah memimpin bangsa Israel ya menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel yaitu Abraham ya. Nah setelah sekian lama Musanya meninggal. Sekarang siapa memimpin bangsa Israel? Siapa ya? Kan Musanya udah meninggal. Tapi kan orang Israel banyak, harus ada yang mimpin. Memang ada Allah yang memimpin. Tapi Allah perlu orang buat menuntun bangsa Israel. Ya, kemudian Allah menyuruh Yosua. Siapa Yosua? Yosua itu adalah pelayan Musa, abdinya Musa. Ia dari sejak muda mengikuti Musa. Ia tahu bahwa Allah Musa adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia percaya kalau Allah yang memimpin tidak ada yang menjadi masalah ya. Yosua percaya sepenuh hatinya. Yosua juga tahu Allah memimpin pasti Allah berkuasa. Dan Allah menjadikan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Nah sekarang mereka udah mendekati tanah perjanjian. Kemudian Allah berfirman kepada Yosua. Yosua jangan takut. Sekarang Musa sudah meninggal. Kamu harus memimpin bangsa Israel memasuki tanah yang telah kujanjikan. Tapi kamu harus apa? Harus percaya sama Tuhan. Harus setia mengikut Tuhan. Jangan melanggar ya. Kamu harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan taat kepadanya. Aku pasti akan menepati janjiku. Yosua percaya ya. Yosua tahu kalau Allah sudah berjanji tidak akan dilanggar ya. Tidak menepati. Allah selalu menepati janjinya. Kemudian Yosuanya menyuruh orang, 2 orang, diam-diam ya. Kamu coba ke sana, menyeberang dulu, mendahului orang Israel ya. Lihat di tanah Kanaan, selidiki. Dan itu ke kota Yeriko juga liatin ya. Kita akan menyeberang ke sana. Allah telah menunjuk kita untuk melewati Sungai Yordan dan menjanjikan tanah Kanaan. Kemudian 2 orang itu pergi diam-diam ya. Kalau diam-diam, soalnya kalau ngomong-ngomong nanti semua orang tahu. Jadi harus diam-diam supaya nggak ketahuan ya. Nah, akhirnya mereka sampai ke Yeriko ya. Wah, Yeriko begini ya. Udah sore, harus nginep ya. Maka mereka mencari rumah buat menginap. Wah, ke rumah siapa? Ada rumah Ibu Rahab. Mereka nginep ya. Wah, saya mau menginap. Oke. Kemudian Mbak Ibu Rahab boleh nginep. Tapi ternyata mereka ketahuan. Ketahuan siapa? Ketahuan sama Raja Yeriko. Raja Yerikonya dibilangin, ada 2 orang Israel datang ke sini. Mau menyelidiki kita. Mau menyelidiki kota kita. Mau menyerang kota kita. Hah? Mau menyerang? Kalau menyerang harus ditangkap. Nanti mereka tahu kota kita gimana, di mana kelemahannya. Pasti nanti kita kalah ya. Kemudian
Ada di mana? Oh, ada di rumahnya Ibu Rahab. Cepat, panggil tentara, panggil prajurit, tangkap orang itu. Kemudian tentaranya datang ke rumah Ibu Rahab. Ibu Rahab, serahkan 2 orang Israel yang datang ke sini. Hah? 2 orang Israel? Yang mana? Di rumah saya banyak tamu, banyak orang yang menginap. Ada 2 orang dari Israel datang. Mereka mau menyelidiki kota kita. Mau menyerang kota kita. Ayo serahkan. Pak, tapi yang mana ya? Kayaknya nggak ada deh. Rasanya, oh ada. Tapi mereka udah keluar, udah nggak di sini lagi. Waktu gerbang kota mau ditutup, mereka pergi. Jadi udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Iya, udah nggak ada. Mereka udah pulang. Coba Bapak kejar. Mungkin masih bisa dikejar, nanti bisa ditangkap. Oh iya, kalau gitu kami mau mengejarnya. Kemudian tentaranya cepat pergi. Mau mencari kemana sih 2 orang itu ya. Mereka langsung berjalan. Cari ya. Setelah mereka keluar, mereka tutup pintu gerbangnya. Supaya orangnya nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Nah, tapi ternyata sama Ibu Rahab, 2 orang Israel itu disembunyikan. Disembunyikan. Soalnya Ibu Rahab tahu orang Israel pasti bisa menyerang kota Yeriko. Dia tahu, dia sudah mendengar bahwa Allah telah melakukan perbuatan yang besar bagi bangsa Israel. Allah menuntun bangsa Israel. Allah bangsa Israel adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bisa membuat laut terbelah. Nah, kemudian karena itu Ibu Rahab menyembunyikan kedua orang itu. Nah, waktu itu rumah orang Israel itu atapnya rata ya. Rumah orang Israel, rumah orang di Yeriko itu zaman dulu rumahnya rata, nggak kayak kita setak bentuknya segitiga. Nah, mereka disembunyikan di atap rumah, dikasih jerami-jerami. Udah gitu orangnya suruh sembunyi. Shh, kamu sembunyi ya. Jadi kalau tentara nyari, kamu nggak ada. Setelah mereka disembunyiin di tengah-tengah batang jerami supaya nggak kelihatan. Wah, merekanya sembunyiin ya, nggak boleh gerak. Gak boleh ketahuan nanti. Nah, setelah itu mereka bersembunyi ya. Ketika waktu mau tidur, Ibu Rahab datang. Ibu Rahab bilang, Pak, saya tahu Allah telah menyerahkan kota Yeriko kepada orang Israel. Kami sudah mendengar bagaimana Allah melakukan perbuatan yang besar. Allah menyertai orang Israel. Allah membelah laut Teberau sehingga orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Allah orang Israel adalah Allah yang di atas di langit dan di bawah di bumi. Tidak ada yang Allah orang Israel tidak bisa lakukan ya. Kami semua sudah sangat ketakutan. Kami tahu, kami sudah sangat gemetar. Kalau Allah orang Israel yang besar itu pasti akan menyerahkan kota kami kepada orang Israel. Nah, karena saya sudah menolong Bapak juga harus menolong keluarga kami ya. Gimana? Nanti waktu bangsa Israel menyerang kota Yeriko, Bapak tolong selamatkan saya dan keluarga saya. Baiklah, saya akan menolong. Karena kamu sudah menolong saya juga akan menolong kamu. Tapi kamu gak boleh bilang ya bahwa kamu ketemu sama saya dan akan menolong saya. Nanti kalau kamu bilang, kita janjinya gak bisa ditepati ya. Baiklah, kalau gitu nanti kamu turun ya. Nah, rumah Ibu Rahab itu ada di atas tembok. Di atas temboknya, tembok pagarnya. Waktu itu tembok pagarnya tebal, jadi bisa diem rumah di situ ya. Bapak turun dari sini, dari tangga, pakai tali. Nah, udah turun ya. Jangan pulang dulu, sembunyi 3 hari di hutan dulu. Nanti kalau enggak ketemu tentaranya ya, setelah 3 hari baru boleh pulang ke Israel, ke perkemahan orang Israel di seberang sungai. Baiklah, kemudian dia menurunkan tali. Orang Israel itu turun dan bersembunyi di hutan dulu ya.
Setelah 3 hari, mereka kembali kepada Yosua. Mereka berkata, Yosua, Allah benar-benar menepati janjinya. Orang Yeriko udah takut ya. Mereka semua sudah gemetar. Tidak ada yang berani kepada kita ya. Allah kita benar-benar Allah yang berkuasa. Nah, anak-anak, kita juga jangan takut. Kalau Allah orang Israel itu sama dengan Allah kita. Allah yang sangat berkuasa ya. Allah sanggup melakukan apapun ya. Seperti yang Ibu Rahab tadi bilang. Allah yang berkuasa di atas di langit dan di bawah di bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti menepatinya. Nah, kalau Allah menepatinya, kita juga jangan takut. Allah selalu menjaga orang Israel. Allah juga selalu menjaga kita. Jadi kita selalu aman beserta Tuhan Yesus. Tapi kita harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan menyertai kita. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalannya juga dari Alkitab. Dari mana ya Lause ya? Dari 1 Korintus 13 ayat 4. Sekali lagi ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Isinya kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita ulang sekali lagi ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita ulang sekali lagi ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yuk, sekarang kita akan selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita tentang Yosua yang percaya kepadamu, taat kepadamu, dan juga karena Engkau begitu setia menepati janjimu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah setia menepati janjimu pada bangsa Israel, Engkau juga pasti setia kepada kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, tadi udah denger ya untuk cerita TK? Iya. Yosua dibawa kemana ya orang-orang Israel? Tahu nggak Lause? Berjalan ke Kanaan. Kanaan itu negeri yang apa ya? Apa ya Lause ya? Tahu nggak? Kanaan itu negeri yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel ya. Betul. Setelah mereka keluar dari Tanah Mesir. Karena Tuhan di Kanaan itu banyak madu, banyak susunya ya. Jadi bangsa Israel akan dibawa Tuhan sesuai janjinya masuk tanah Kanaan. Kita akan belajar ya lagu Berjalan ke Kanaan. Yuk semua bangkit berdiri ya karena pakai gerakan seperti Lause ya. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Oke, adik-adik
sekarang kita mau menerima doa berkat. Ya. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Waktunya aktivitas. Adik-adik, hari ini kita akan membuat topi. Topi yang berbeda dengan topi yang biasa. Lause menamakan sebagai topi benteng. Nah, sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kita memerlukan karton, gunting, lem, pensil, dan penggaris. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita siapkan 1 lembar karton. Kemudian kanton ini kita akan membuat 2 lingkaran. 1 lingkaran yang besar dan 1 lingkaran yang kecil. Seperti ini. Untuk lingkaran yang kecil yang ada di dalam disesuaikan dengan lingkar kepalamu. Kemudian kita akan menggunting lingkaran ini. Setelah digunting hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita mengambil kertas karton yang lain dan kita gulung. Kemudian kita masukkan ke dalam lingkaran yang kecil. Hal ini supaya kita mendapatkan bentuk yang pas ke dalam lingkaran yang kecil. Setelah dimasukkan, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Dan sisa kertas yang tidak kita butuhkan, kita bisa gunting. Setelah kita mendapatkan ukuran yang pas untuk dimasukkan ke dalam lingkaran yang kecil, tugas selanjutnya adalah kita akan menggunting karton ini dengan bentuk seperti ini. Ini kita gunting untuk bagian bawahnya. Ada bentuk seperti segitiga dengan maksud agar karton ini ketika dimasukkan ke dalam lingkaran memudahkan untuk dimasukkan dan dilipat. Sedangkan bagian atas karton kita buat kotak seperti begini. Ada kotak, tidak ada kotak, tidak ada. Begitu selanjutnya sampai karton ini habis. Setelah dimasukkan hasilnya adalah seperti ini. Kalian sudah bisa mulai menghiasnya. Setelah dihias dengan motif benteng, hasilnya adalah seperti ini. Kalian bisa juga membuat bentuk rumah dan tambahkan pita pada jendela, kemudian tempelkan pada benteng. Kemudian Rahab menurunkan kedua pengintai dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya letaknya pada tembok kota. Setelah kedua pengintai pergi, maka Rahab mengikatkan tali kirmisi pada jendela. Topi benteng siap dipakai. Yosua 2 ayat 24. Kata kedua pengintai kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul, Nah, sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Iya, yuk kita nyanyi ya, sama-sama. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Spesial Iwan, kita mencapai janji. Cai hui, yang santi pahuni. Cai hui, yang santi pahuni.
Anak-anak, mari kita berdoa. Minggu ini kita berdoa untuk gereja kita. Anak-anak, tahukah tanggal 13 April 2021 gereja kita GKIM Kaimtong Tuhan pelihara 63 tahun. Mari kita berdoa, bersyukur sekali Tuhan sudah memelihara dan mencukupi gereja GKIM Kaimtong gereja kita. Tahukah anak-anak, di depan gedung gereja, nama gereja kita selain GKIM Kaimtong adalah Gereja Kristen Immanuel. Anak-anak pasti tahu ya arti kata Immanuel. Nama gereja kita Immanuel adalah Allah beserta kita. Mari kita berdoa, meminta maaf kepada Tuhan atas kesalahan kita. Memohon biar Allah selalu bersama-sama kita sebagai jemaat Tuhan di GKIM Kaimtong. Anak-anak, apakah anak-anak tahu apakah cita-cita dari gereja kita? Cita-cita dari gereja kita menjadi murid yang sepikir sehati dalam Kristus untuk pemulihan Tuhan. Ya anak-anak, mari kita berdoa ya, supaya kita menjadi murid yang baik, yang sungguh-sungguh punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Hati kita dipenuhi kasih Kristus agar hidup kita bersama-sama bisa memuliakan Tuhan. Tahukah anak-anak, hamba Tuhan yang penuh waktu melayani di gereja kita? Mari kita doakan ya, biar hamba-hamba Tuhan itu hatinya selalu murni, selalu mengasihi Tuhan, mengajarkan kepada kita firman Tuhan. Mari anak-anak berdoa untuk gereja kita. Nanti pokok doanya Lause kirim ke WA grup tiap kelas ya. Boleh direkam lewat HP kalau sekelas supaya lo sekelas bersama-sama mengaminkannya. Amin itu ya Tuhan. Atau anak-anak bisa telepon, WhatsApp, video call untuk berdoa bersama-sama Lause di kelas. Karena jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Mari anak-anak semangat berdoa. Upon